kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Shalom semua rekan-rekan pemuda dan pemudi Gereja Toraja Sekelasi Kaltara. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan pemuda-pemudi. Kita akan masuk dalam perenungan Bina Muda kita edisi 14 sampai 20 Juni. Akan mengantar kita seminggu yang akan datang, rekan-rekan pemuda. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Sebelumnya itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita saat dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami anak-anak-Mu sebagai pemuda-pemudi Gereja Toraja Sekelasi Kaltara, kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan Bina Muda seminggu yang akan datang ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang terus akan membersamai kami dalam melalui renungan ini. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan yang akan menuntun kami. Amin. Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dari sedemikian bacaan renungan kita diberi satu tema, pergilah, bawa dia kembali. Male mokomi misolani sule. Go and bring them home.
Tentu ketika kita telah mendengar tema kita yang akan seminggu ke depan akan kita renungkan bersama, saya memberi suatu ilustrasi rekan-rekan pemuda. Pasti kita kenal semua yang namanya Lionel Messi. Siapa sih yang tidak kenal dia? Dia dikenal sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik dunia. Tetapi masa kecilnya penuh dengan tantangan. Kita sudah melihatnya saat ini di masa kejayaannya, tapi kita lupa melihatnya di masa-masa kecilnya yang penuh dengan tantangan. Salah satu tantangannya ialah kekurangan hormon pertumbuhan. Tubuhnya kecil dan banyak yang meragukan mimpinya. Ternyata pada saat itu, pada saat masa kecilnya, banyak yang kemudian meragukan mimpinya ini. Namun, ia tidak menyerah dan dengan tekun dan yakin ia membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir, melainkan kesempatan untuk menunjukkan kerja keras dan ketekunannya. Kisah Messi ini mengingatkan kita bahwa seperti ia berjuang dengan keterbatasannya, demikian juga kasih Tuhan menolong kita mau melewati kelemahan kita, rekan-rekan pemuda. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sama seperti Yesus yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang mengutus murid-muridnya dalam bacaan kita. Tuhan kemudian juga memanggil kita apa adanya. Ia tidak menunggu kita kemudian untuk kita sempurna untuk mau dipakai olehnya. Kasih-Nya sanggup mengubah kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan dalam bacaan kita dari Matius ini, kita melihat betapa besar kasih Allah bagi manusia. Yesus dengan penuh belas kasihan melihat orang banyak seperti domba tanpa gembala. Lalu ia memanggil murid-muridnya dan berkata, "Pergilah, tugas mereka sangat jelas, yaitu menjangkau yang hilang dan membawa kabar bahwa kerajaan Allah ini sudah dekat." Ini berarti pelayanan bukan hanya tugas kemudian pendeta, tetapi mau panggilan ini juga setiap orang yang percaya, setiap kita rekan-rekan pemuda-pemudi, termaksud kita pada saat ini. Tuhan memanggil kita untuk mau menjadi perpanjangan tangannya, mencari dan merangkul teman-teman, sahabat, atau saudara-saudara yang mulai menjauh, agar mereka kembali ke pelukan Kristus. Bagi kita pemuda-pemudi, kita ini dipilih oleh Allah untuk kemudian pergi melakukan tindakan yang nyata. Sesuai dengan tema kita, pergilah, bawa dia kembali. Setiap langkah kecil kita, langkah kecil saya, langkah kecil rekan-rekan pemuda, mulai jauh agar mau bagaimana kita kembali ke pelukannya. Langkah kecil kita bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk menemukan kembali kasih Kristus itu. Nah, yang pertama mau mengajarkan melalui renungan kita, yaitu mau mulai dari lingkaran kecil terlebih dahulu. Mungkin ada dari kita teman-teman sepelayanan yang kini jarang beribadah. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda-pemudi, kemudian jangan kita kemudian untuk diam. Kita hampiri dia dan kita memulainya dari lingkaran kecil itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah telinga dan juga hati. Kadang orang butuh pendengar, bukan hanya untuk menghakimi melalui mulut kita, tetapi bagaimana hati kita juga mau bagaimana cara kita untuk selalu hadir secara utuh. Kita mau mendengarnya dan kemudian hati kita tergerak untuk kita jangan untuk menghakimi,
tetapi bagaimana cara kita merangkulnya dengan baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gunakan momen kita setiap hari. Entah itu melalui chat singkat, entah itu melalui ajakan nongkrong yang sehat, atau undangan ke ibadah-ibadah, bisa jadi jembatan kita untuk membawanya kembali. Kalau Yesus rela datang mencari yang hilang, maukah kita juga sebagai pemudi kemudian dipakai untuk melakukan hal yang sama? Kasih Tuhan berlimpah dan memanggil setiap kita sebagai orang-orang muda, pemuda-pemudi untuk bangkit, membawa pengaruh bagi dunia ini. Jadi jangan biarkan teman di sekeliling kita kemudian hilang. Teman di persekutuan kita, di jemaat-jemaat, di klasis hilang, teman-teman. Mari jadikanlah utusan Kristus ini yang mau berkata, pergilah kita sebagai pemuda-pemudi dan bawa mereka kembali di tengah-tengah persekutuan kita. Jadi melalui renungan kita ini mau merefleksikan firman Tuhan. Apa hal yang sering membuat kita sebagai pemuda-pemudi ragu bahwa Tuhan bisa mau memakai kita, dan sebagaimana kasih-Nya menolong untuk kita melewati keraguan itu. Dan yang kedua, sebagai pemuda-pemudi, bagaimana supaya kita menunjukkan ketekunan dan iman di tengah-tengah tantangan, agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang akan menjadi refleksi kita, dan melalui firman Tuhan mau mengajak kita untuk meresponi firman Tuhan ini, mau kita untuk berkomitmen kemudian. Tentu kita mungkin terbatas, tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas, teman-teman. Di tengah-tengah kita menjalani hidup, kita sebagai rekan-rekan pemuda mau dipakai untuk menjadi berkat. Mari rekan-rekan pemuda, melalui firman Tuhan yang kita telah renungkan bersama, kita kemudian akan diajak untuk kita sebagai pelayan-pelayan, sebagai pemuda-pemudi, kita diutus ke dalam dunia, yakni untuk merangkul dan menjangkau semua pemuda-pemudi, bahkan mencari mereka yang telah hilang di tengah-tengah persekutuan. Dan untuk pelayanan-pelayanan, kita kemudian untuk kembali bersama di tengah-tengah persekutuan itu. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa kepada Tuhan melalui firman Tuhan ini, untuk kita kemudian merenungkannya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu, sebagai rekan-rekan pemuda dan pemudi Gereja Toraja Seklasis Kaltara, kami telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama, sekiranya kami yang Tuhan pakai boleh betul-betul merangkul teman-teman kami, merangkul persekutuan ini. Bagaimana kami boleh membersamainya, boleh merangkul kemudian teman-teman kami yang sudah jarang untuk ikut persekutuan di tengah-tengah jemaat dan juga klasis. Dan dari dalamnya kuasa kasih-Mu Tuhan boleh menyertai kami, agar kami boleh bersama-sama kembali, boleh mengangkat pelayanan di tengah-tengah persekutuan kami ini Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga datang mendoakan pengurus klasis, pengurus jemaat, di tengah-tengah ia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah gereja. Tuhan yang terus memberkati, terus mengimani mereka bahwa Tuhanlah yang membersamai mereka untuk terus bersama-sama mengangkat persekutuan ini melalui anak-anak-Mu, rekan-rekan pemuda. Terima kasih banyak ya Tuhan. Semoga kiranya Engkau yang terus membersamai kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak. Dan kami juga berdoa bersama melalui tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemuda-pemudi, melalui pendidikan, melalui pekerjaan, melalui aktivitas kami sehari-hari.
Tuhan yang terus membersamai kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, dan masa depan kami boleh cerah seperti yang orang tua kami harapkan, untuk kami boleh kembali membalas semua kebaikan orang tua kami yang boleh mereka berikan kepada kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak. Ini menjadi doa permohonan kami, doa ungkapan terima kasih kami yang kami alaskan di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menutup renungan kita pada hari ini untuk kita merenungkannya selama seminggu yang akan datang. Sekiranya melalui firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan kita pergi dan untuk kembali mau mengajak dan merangkul teman kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Shalom semua, salam PPGT, kader siap utus, teguh dalam Kristus. Sampai jumpa kembali di renungan-renungan yang akan datang. Damai sejahtera Kristus. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada